Bagaimana kalau saudara perempuan tak mau menandatangani surat perjanjian jual beli kalau pembagian tidak sama rata? Kami bersaudara, perempuan yang mau minta pembagian sama rata ini orang dua kemungkinan. Pertama, tidak ngaji, belum tahu. Yang kedua, dia sekuler, liberal. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, insya Allah dia berubah. Tapi kalau dia tak mau tahu, nah ini yang payah. Maka kasih tahu dengan dia bahwa menurut hukum Islam 2 kali diulang dalam Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Kamu kalau Islam ikut aturan Islam. Kalau kamu tak mau ikut aturan Islam, keluar kamu dari Islam. Harus disadarkan ini orang. Undang pengajian arisan keluarga, judulnya tentang pembagian harta warisan. Kalau tidak, dia akan makan uang haram. Nauzubillah. Kecuali bersepakat. Bolehkah membagi harta warisan sama rata? Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris sudah akil balik. Yang kedua, bahwa masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatahnya yang berlebih dianggap sebagai tabarruk, sumbangan, ikhlas. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkap-ungkap. Ada kajian. Nah, itu boleh. 4 adik-beradik. Harta pembagian orang tua tinggal 1 miliar. Semestinya jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kemudian mereka bersepakat, Bang, kita bagi sajalah 2 aja, kita bagi 4, 250 juta, 250 juta. Boleh, boleh. Dengan syarat 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatah yang berlebih mengikhlaskan. Jangan sampai diungkit-ungkit di masa akan datang menyebabkan putus silaturahim. Pembagian harta saudara laki-laki kami ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki dan istrinya masih hidup. Istri mendapat 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Saudara laki-laki ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki. 3 laki-laki. Nah, sisanya maka bagilah kepada anak 3 laki-laki itu sama rata. Nah, ini tentang masalah pembagian harta warisan. Ini poin terakhir satu. Pertanyaan akhir. Kalau semua ahli waris sepakat, oke, kita pakai apa namanya, pakai hukum waris. Tapi setelah semua menerima hak warisnya, kita bagi lagi rata, supaya tidak ada apa ya, merasa terdolimi itu dalam perasaan seperti itu. Ini bagaimana, Ustaz? Boleh apakah seperti? Ya, jadi gini, misalnya nih kasus ini sering terjadi ya. Orang tua mungkin ilmunya kurang, dia pengen anaknya itu dibagi rata aja, laki perempuan gitu kan ya. Terus dia bilang, ntar kalau gue udah kagak ada, lu bagi yang rata dah, yang adil ya, nggak usah dibeda-bedain anak laki anak perempuan, bagi rata aja gitu kan. Itu maunya bapak begitu gitu kan. Nah, begitu bapaknya meninggal, mau dibagi rata gitu kan, padahal bertentangan dengan hukum ayat Quran ya kan, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, ini yang bikin perang tuh ya salah satunya itu. Ini yang bego siapa sih, ini bapaknya bagaimana sih, ngatur-ngatur tapi nggak sesuai dengan syariah gitu kan. Nah, sebenarnya ada solusinya. Solusinya begini, dibagi sesuai dengan Quran dulu gitu kan. Misalnya katakanlah anak warisannya itu 3 miliar. Anaknya ada 2, 1 laki 1 perempuan. Nah, itu dibagi sesuai dengan Quran dulu ya. Yang laki dapat 2M, yang perempuan dapat 1 miliar. Ini mohon maaf nih ngomongnya M biar semangat. Kalau harta berapa? 3.000. Alah, wakafin aja dah kan begitu ya. 3.000 perak buat apaan gitu ya. Nah, kalau 3M kan berasa tuh. Nah, jadi yang laki dapat 2M, yang perempuan dapat 1M. Dah kan? Selesai nih. Hukum Allah udah selesai nih, udah kita kerjain. Terima, ikhlas, udah salaman. Nah, habis itu baru ya yang anak laki-laki bilang, saya dengan ini ikhlas, ridho ya. Duit nggak akan abadi juga, kekayaan tuh nggak akan habis juga gitu kan. Biar nih saudara perempuan saya biar dia girang gitu kan, udah deh saya bagi gitu kan. Dia kan dapat 2M. Nah, saudara perempuannya kan cuma 1M. Nah, dia kasih aja 500 juta kepada saudari perempuannya. Kan kalau dilihat begitu jatuh-jatuhnya, anak perempuan dapat 1,5, anak laki-laki dapat 1,5. Tapi baginya waktu awal sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, setelah itu dia mau bagi boleh nggak? Boleh, karena itu kan udah haknya dia, ya kan? Dia mau bagi boleh. Bahkan kalau dia mau bagi lebih dari 500 juta juga boleh. Buat duit segitu buat apaan gitu kan? Ambil dah semua. Bisa aja. Kenapa jadi kagak bisa kan? Bisa. Dapat pahala nggak?
dapat pahala. Dan berdosa nggak sama Allah? Enggak, karena udah dibagi dulu sesuai dengan syariat Islam. Setelah itu ya pada kesadaran, kan begitu kan? Itu. Nah, cuman emang yang begini jarang kejadian, gitu kan? Jarang kejadiannya. Itu. Saya ngasih solusi tapi ya, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada sih kayaknya. Cuma ngasih solusi itu yang ada juga berantem gitu kan, gak paling abis dengerin ini kali Ustaz. Mungkin abis dengerin ini terus ada kejadian. Ya semoga ya. Ya karena emang ada kejadian kayak gitu, tapi saya nggak tahu akhirnya daerah Tanah Abang tuh sekeluarga itu memang ribut. Karena yang anak-anak perempuan bilang kagak bisa, pokoknya bagi rata, gitu kan. Yang laki-laki dari awal udah bilang sama saya, Ustadz, kan kita umat Islam, kan harus pakai hukum Quran. Cie. Iya lo laki lo dapat 2 gitu kan, yang perempuan kan Quran zaman dulu Ustaz katanya gitu. Ribet dah gitu. Nah, saya kasih solusi kayak gitu. Udah selesai, saya bilang itu urusan nanti eksekusi ente atur. Saya udah kasih tahu ya jalan keluarnya. Bagi dulu sesuai dengan hukum waris. Setelah itu ente saling berhadiah lah, tahadau, saling membagi hadiah, tahabu. Kalian akan saling cinta gitu kan. Cuman kata yang perempuan, sekarang dia bilang mau bagi-bagi, besok begitu dapat duitnya juga dia ngilang, dia telepon kagak angkat, ya wah gitu. Enggak, pokoknya bikin perjanjian, pokoknya habis ini nanti harus dibagi rata gitu. Ya gimana yang laki-laki pada mau apa enggak gitu? Insya Allah katanya begitu kan. Ya atur aja begitu kan. Nah setelah itu saya pamit, dikasih berkat, pulang. Habis itu nggak tahu dia bagaimana tuh. Pokoknya saya udah kasih solusi aja biar jangan pada berantem gitu kan. Jadi itu sebenarnya jalan keluar adalah kerjakan dulu yang wajib, yang ketentuan syariat Islamnya. Setelah itu kalau emang mereka pada punya istilahnya punya rasa kasih dan rasa sayang, kenapa enggak kalau saling berbagi biar dapat juga gitu. Itu sih sebenarnya solusinya. Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki yang mendapat 2 bagian hak waris menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta, lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu 1/2, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patung masuk surga nggak ini? Kenapa kau harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di suatu sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Kalau bapak sini, kita teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi, gitu kan? Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi. Maka wajar mereka mendapatkan 2 bagian itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Hendra dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya jika harta warisan dibagi secara rata, laki-laki maupun perempuan, tidak mengikuti hukum Islam? Mohon jawabannya. Membagi waris itu ada yang pertama adalah cara seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi yang disebut oleh para ulama ahli faraid. Kalau kakak beradik laki perempuan 1/2, itu adalah petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadil unthayain dan seterusnya. Itu adalah syar'i. Baik, kemudian bolehkah jika ada sebuah keluarga ada laki perempuan lalu dibagi rata? Hukum bagi rata ini masuk cara bagi yang syar'i juga, namanya suluh damai. Jadi membagi rata itu boleh dengan catatan yang pertama, tidak menduga pembagian 1/2 itu tidak adil. Awas, jangan membagi rata karena kita mengatakan kalau 1/2 nggak adil. Jangan berkata begitu. Ingin membagi rata, yang pertama harus meyakini yang ditata oleh para ulama faraid diambil dari Nabi itu adalah pembagian yang paling benar, satu. Yang kedua adalah harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar, pihak laki-laki yang merelakan, bukan dipaksa. Kalau pihak laki-laki yang mengatakan baiklah dek, kak, bagi rata saja, oh boleh. Kalau pihak laki-laki tidak menghendaki, ketahuilah tidak boleh siapapun membagi. Karena apa? Haknya laki-laki kalau dibagi rata nanti akan terkurangi.
Dan jangan dipaksa dia, paksa halus atau paksa tidak halus. Paksa halus itu bagaimana? Masa kamu sebagai kakak beradik ini, akhirnya tidak enak mengiyakannya, enggak begitu. Kakak adik saja kok beda-beda, kamu punya tamak ya, digituin. Kan takut, ya enggak. Jadi bagi 1:2 sudah syar'i, Anda punya hak untuk mengatakan harus 2. Tapi kelembutan hati kadang bicara beda. Sehingga seorang kakak laki-laki pun akan mengatakan, oh aku juga sudah punya rumah kok, dek, bagi rata saja deh. Oh ini suatu yang mulia. Tapi yang repot itu orang yang menuntut bukan haknya. Perempuan memaksa, harus rata. Kalau tidak rata tidak adil. Anda akan diberi keadilan oleh Allah di dunia karena melanggar syariat. Lihat, akan nyungsep manusia yang melanggar cara waris itu. Hati-hati. Kalau ada seorang mengingkari pembagian waris macam itu, ketahuilah Allah yang akan menjauhkan dari rahmat dulu. Karena ingkar daripada hukum Allah akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, sederhana. Yang ini bagi rata, catatan yang pertama, tidak boleh meyakini harta pembagian waris selama ini tidak adil. Yang kedua adalah harus dari pihak yang lebih banyak bagiannya merelakan terlebih dahulu dengan rela yang sesungguhnya, baru itu namanya damai atau suluh. Damai saja yuk bagi, bahkan mungkin tidak perlu pakai pembagian. Karena punya rumah 3 ya sudahlah, saya rumah yang pinggir sana, saya ini. Kadang-kadang beda, misalnya apa, sawah sukarela, boleh-boleh saja, selesai hak milik dibagi-bagi, itu sah, namanya damai. Kurang lebihnya gimana dek kak? Saling memaafkan, indah pelukan, ciuman, indah kakak beradik. Tapi ahli neraka, kenapa banyakan kamu? Wah biarpun hadir majelis taklim di ahli neraka, kerudungan ahli neraka, pakai kopiah putih ahli neraka, suka haji ahli neraka, rebutan sama saudaranya, naudzubillah.